Boleh perkenalkan diri kamu? Selamat malam, gue Joviel, dikenal juga sebagai LJ. Gue seorang musisi kondang asal Jakarta, kuliah di Jogja, di UGM Fakultas Psikologi. Ya, tadi kan Anda sudah perkenalan singkat dan Anda berkata kalau Anda musisi. Gimana karir musiknya? Sejauh ini masih merintis, ada dua project. Satu gue sebagai rapper solo, terus satu lagi sebagai vokalis band yang mungkin alirannya dibilang rock masuk, dibilang alternatif musik masuk, alternatif rock masuk, ya yang di berbagai ranah musik lah. Tapi untuk ininya sendiri, untuk yang solo, yang rap baru 2 single, kemudian untuk yang band ini baru single pertama beberapa minggu yang lalu. Rencana di tahun depan bakal ada album untuk yang band, dan untuk yang solo rencananya memang akan diisi oleh single-single gue aja sebagai cerita personal. Apa sih sebenarnya alasan kamu terjun ke dunia musik? Kalau alasannya itu sebenarnya karena memang menikmati, karena memang suka dengan musik. Awalnya kan penikmat musik, terus kemudian mau terjun ke musik tapi nggak punya kepercayaan diri, dan pada saat itu nggak ketemu orang-orang yang tepat untuk membimbing ke arah sana. Terus aku mikir, karena aku nggak punya kepercayaan diri itu, karena aku sebenarnya senangnya jadi vokalis kan, tapi karena ngerasa tidak punya skill untuk bernyanyi, akhirnya aku mikir kayaknya yang cocok rap nih, karena sama-sama pegang mic, tapi bedanya nggak perlu teknik-teknik yang sebegitu ribetnya. Itu sampai akhirnya ketemu orang yang tepat, jadi malah bisa jalan dua-duanya, baik itu sebagai vokalis band dan kemudian sebagai rapper. Jadi ya alasannya karena memang suka dengan lirik, merasa di sinilah aku harusnya ada. Ya, udah berapa lama sih berkarir di industri musik? Untuk berapa lamanya, sebenarnya startnya itu dari tahun yang lalu, ya kurang lebih 2 tahun lah. Cuman untuk yang solo itu sudah startnya dari tahun lalu, tapi memang nggak seaktif itu. Kemudian untuk yang band sempat beberapa kali gue jadi personil, sampai akhirnya yang sekarang lah yang fix. Jadi baru mulai berjalannya itu mungkin 6 bulan terakhir ini. Setahun setengahnya itu lebih ke adaptasi, untuk marketnya, terus kemudian dari style gue sendiri, kasarnya nyari jati diri lah dalam bermusik. Nah, tadi kan kamu bercerita sudah lama terjun ke industri musik. Bagaimana kewajibanmu sebagai mahasiswa? Nah, ini yang sempat gue mention juga terkait gue sebagai mahasiswa juga di UGM, mengimbanginya. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana kewajiban? Gimana kewajiban? Kewajiban sebagai mahasiswa, ya sejauh ini sih sebenarnya nggak ada masalah yang signifikan ya. On track semuanya, ya walaupun bukan dengan predikat terbaik, dengan nilai terbaik, tapi so far aman-aman aja untuk kedepannya gitu. Jadi nggak ada masalah sih dengan kewajiban itu sebagai seorang mahasiswa. Apa sih yang paling mengganggu dalam menjadi musisi dan mahasiswa secara bersamaan? Kalau paling mengganggunya itu
Justru bukan musik mengganggu kuliah, tapi lebih ke kuliah mengganggu musik. Secara jadwal, bukan tugas-tugasnya ya, untuk tugas itu ya selama dari tahun kemarin dan tahun ini aku jalani sih nggak pernah jadi masalah, tapi lebih ke kayak kemarin kan kita sempat pandemi yang mana jadinya online itu segala sesuatu terkait akademik tuh dilakukan secara online yang ya karena base aku di Jakarta jadi aman-aman aja, nggak perlu pusing. Cuma di tahun ini karena kita mulai offline untuk kampusku sendiri kebijakannya kemarin di trial offline, itu repotnya jadi harus bolak-balik Jakarta Jogja. Jadi begitu misalnya aku kan kuliah hari Senin sampai hari Kamis kemarin itu, jadi hari Kamis malamnya langsung pulang ke Jakarta, terus Minggu malamnya balik lagi ke Jogja, Seninnya kuliah. Itu sih yang paling jadi kendala di jadwal. Belum lagi itu kan dalam rangka ke Jakartanya untuk bikin lagu kan, untuk bikin album, untuk menyiapkan itunya. Cuman yang paling repotnya lagi kalau misalnya ada show, ada event, dan eventnya itu kalau berbarengan dengan kuliah, itu yang jadi masalah utama sih. Gimana sih cara kamu menghadapi dilema tersebut? Kalau untuk menghadapi dilema tadi aku bilang kalau pas online aman-aman aja, begitu offline ya tadi Kamis malamnya pulang ke Jakarta, Minggu malamnya balik lagi ke Jogja, itu untuk mengatasi yang terkait dengan workshop untuk permusikannya ya. Cuma kalau untuk yang misalnya tiba-tiba ada show, tiba-tiba ada undangan event yang berbarengan dengan kuliah, itu akan aku pertimbangkan lebih lanjut sih, kayak misalnya event sebesar apa, terus kemudian untuk kuliahnya sendiri apakah sekedar kelas atau ada misalnya kayak praktek atau misalnya ujian, itu juga akan jadi pertimbangan. Jadi untuk menangani itu ya tergantung situasi aku membaca situasinya seperti apa. Nah, tadi kan kamu bilang kamu itu musisi dan kamu juga mahasiswa. Kalau boleh tahu nih, prioritas kamu sekarang antara karir musik atau kuliah, mana yang lebih kamu duluan kan? Kalau ditanya seperti itu lebih ke aku sih sebisa mungkin salah satu nggak mengorbankan yang lainnya ya. Karena ya sejauh ini masih dalam tahap aman-aman aja untuk keduanya jalan bersamaan. Kalau secara prioritas tetap biar bagaimanapun kewajiban utamaku itu dari kuliah. Itu yang masih menjadi utama bagi aku karena dari orang tua sendiri pun nggak pernah menghalangi untuk bermusik, jadi aku pikir timbal balik yang terbaik adalah dengan menuruti apa permintaan dari orang tua aku, yaitu ya simple, lulus tepat waktu. Nggak diminta untuk lulus yang gimana juga nilainya, nggak, yang penting tepat waktu, selesai kuliahnya aja. Jadi aku pikir sudah, pada akhirnya memang kewajiban utama itu ada di kuliah, dan aku merasa selesai kuliah pun ini bisa berjalan, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa dijalankan secara bersamaan dengan cara tadi aku menimbang situasinya, mana nih yang pada saat itu, pada konteks itu yang harus aku korbankan. Ya kalau misalnya pada saat itu kuliahnya bukan yang penting-penting banget, yang kelas biasa, ya aku ambil event, ambil job. Cuman kalau misalnya pada saat itu kuliahnya yang memang penting, yang harus ada, harus hadir, ya udah aku korbanin jobnya gitu sih. Karena kalau aku sendiri kuliah itu bisa sejujurnya bisa apa materi yang aku kehilangan itu pada saat aku korbankan kuliah bisa aku pelajari lagi secara mandiri gitu sih. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama dalam bidang yang lain, tapi harus juga dibarengi dengan kuliah. Mungkin bisa disampaikan? Pesan-pesannya ya,
Pertama, aku mau kalian paham dulu bahwa pasti akan capek. Berkuliah sendiri saja sudah melelahkan, apalagi berkuliah sambil berkegiatan lain, itu pasti melelahkan. Itu jadi jangan berharap akan mudah, jangan berharap akan baik-baik saja, tentu tidak akan baik-baik saja. Itu menurutku pada akhirnya itu perjuangan semua orang di jenjang manapun dalam hidupnya. Jangan berharap semuanya akan gampang. Kedua, tahu batasan diri sendiri, batasan baik dari segi kemampuan fisiknya, apakah dengan kamu berkegiatan apapun kegiatannya terus dibarengi dengan kuliah akhirnya malah mengorbanin fisikmu sendiri. Terus kemudian dari segi material, apakah malah membuang sumber daya yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Itu ya kontrol di batasan-batasan diri itu kita harus tahu untuk bisa menjalani ini berbarengan. Kayak misalnya kontrol diri lagi, ini kalau misalnya aku tunda tugas ini nanti, terus aku ngerjain apapun itu yang lagi dikerjain, bisa gak ya kekejar gak ya tahu diri gitu. Jangan sampai karena nggak merasa ngegampangin segala sesuatu malah dua-duanya buyar. Itu kedua, kontrol diri. Terus yang ketiga, jangan gampang untuk, ya ini susah sih sebenarnya, tapi aku tetap pada pemahaman bahwa hal-hal yang di luar kontrol kita itu ya jangan sampai malah kita yang pusing gitu. Misalnya kayak kalau dalam kasusku sendiri ya, ngeband nih, terus ternyata tidak sesuai ekspektasi untuk misalnya ke aku ngorbanin kuliah, terus aku datengin ke event, ternyata eventnya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Ya itu sudah terjadi, terus kemudian itu di luar kontrol kita, jadi jangan sampai itu mempengaruhi untuk kedepannya. Kemarin aku ngorbanin kuliah ikut event malah kayak gitu eventnya. Mendingan kuliah aja lah, jangan sampai jadi kayak gitu juga gitu. Jangan jadinya jadi alasan untuk kita berhenti melakukan kegiatan apapun itu yang sedang dikerjakan. Itu sih. Jadi tadi satu apa tadi? Dua, kontrol diri. Satu, jangan berharap akan gampang, pasti akan susah. Dua, kontrol diri. Ketiga, jangan segala sesuatu yang di luar kontrol kita itu diambil pusing sehingga mempengaruhi hal-hal yang kita kerjakan ke depannya. Itu sih menurutku tiga kunci utama yang aku pakai dalam menjalankan semua ini. Oke, thank you ya El. Sukses terus karirnya sama karyanya. Makasih ya. Dengan rima dan kata aku debarkan jantung. Namaku LJ datang dengan kebisingan, berbagi perspektif berdasar pengalaman. Simak saja kawan, anggap buku harian. Semoga kalian mendapat pelajaran. Ku tak mencari